Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Oke, kita tanpa panjang lebar lagi, kita langsung mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, pasar modal. Apa itu pasar modal? Jadi seperti pada umumnya, yaitu pasar modal adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, yang dimana yang dijual belikan ya, kalau di pasar itu ya barang macam-macam, sayur-sayuran atau apa gitu kan ya. Nah, kalau di sini pasar modal sesuai dengan namanya, yang diperjualbelikan itu adalah surat-surat berharga. Nah, jadi itu yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal? Nah, di sini tadi kan ada surat-surat berharga. Nah, pasar modal surat-surat berharga itu ada berbagai macam jenis, ada macam-macam modelnya. Nah, di sini sudah saya coba klasifikasikan tentang surat-surat berharga apa saja yang ada di dalam pasar modal. Ya, di sini yang pertama kita bisa lihat dari pasar modal yang ada di sini. Nah, di sini ada pasar modal ini. Di sini ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Oke. Nah, di mana kita bahas satu persatu dulu, mulai dari yang investasi langsung dulu. Nanti berikutnya kita baru lari ke investasi yang tidak langsung. Jadi di sini kita lihat investasi langsung. Di investasi langsung kita bisa kenali, kita bisa ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis surat berharga. Ada saham, ada obligasi, ada suku, ada derivatif keuangan. Oke. Di sini di saham ini masih dibagi menjadi dua. Jadi saham ini ada konvensional dan ada syariah. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Untuk yang konvensional, oke, sini kita untuk konvensional sendiri. Nah, konvensional itu adalah saham konvensional ya, maksudnya ya. Saham konvensional adalah saham di mana yang merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan atas perusahaan. Tentu teman-teman sudah tahu semua. Nah, tetapi di dalam saham konvensional ini ada karakteristik yuridis yang berlaku pada pemegang sahamnya. Ada macam-macam. Ada limited risk, di mana pemegang saham itu hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Jadi pemegang sahamnya ini hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana ini saja yang disetorkan dalam perusahaannya. Dia tadi risiko terbatas, jadi dia cuma terhadap sejumlah dana ini saja. Kemudian ada ultimate control, ini loss ya. Jadi pemegang saham ini secara kolektif akan menentukan semua arah tujuan perusahaan. Nah, ini karakteristik apa ya, pemegang saham yang memang ultimate control. Jadi dia bisa mengontrol perusahaan itu mau arahnya kemana. Nah, kemudian ada residual claim, di mana yang memang seperti halnya limited risk ya, ini lebih rendah lagi ya. Residual claim ini dalam artian apabila terjadi gitu ya, pihak terakhir apabila terjadi pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset, kalau seumpama itu bangkrut ya, proses likuidasi ya, itu dia mendapatkan yang paling terakhir. Dia dapat paling terakhir. Ini lebih rendah lagi dibandingkan limited risk. Nah, kira-kira seperti itu. Yang paling tinggi ultimate control. Itu apabila dilihat dari karakteristik yuridisnya ya. Jadi pemegang sahamnya itu dilihat dari karakteristik yuridisnya. Kemudian ada juga keuntungan. Nah, keuntungannya
bagi pemegang saham atau investor, kita nyebutnya juga istilah lain ada investor, pasti pemegang saham itu pasti akan dapatkan yang namanya adalah dividen, di mana yaitu adalah bagi hasil ya, bagi hasil yang merupakan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, diberikan setelah rapat mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya pasti lihat ya persentase atau persentase pemegang saham terbesarnya itu yang ikut. Kalau seumpama kita ikut yang investasi yang selain saham tadi yang kita bahas di depan tadi itu ya mungkin tidak seperti ini. Seperti kayak contohnya reksadana enggak seperti ini gitu ya. Nah, ini yang pemegang sahamnya yang memang besar gitu ya. Kemudian ada capital gain. Capital gain ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi maksudnya apa? Waktu pembelian saham pertama harga belinya 500. Kemudian waktu dijual jadi 600. Lah selisih antara ini pasti ada selisihnya. Nah, selisih ini menjadi keuntungan dari pemegang sahamnya atau investornya. Nah, ini yang disebut dengan capital gain-nya. Jadi aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Jadi ini selisih ini yang didapatkan oleh investornya. Nah, itu keuntungannya ya. Kemudian risikonya. Nah, kalau tadi capital gain, ini ada capital loss. Jadi satu kondisi di mana menjual saham lebih rendah dari harga beli. Jadi harga belinya 500, kemudian waktu dijual cuma jadi 300. Nah, di sini ada selisih 200. Nah, minus 200. Nah, minus 200 ini menjadi kerugian dari pemegang sahamnya. Ini salah satu risiko jadi investor atau investasi atau pemegang sahamnya tadi. Kemudian juga risiko likuidasi. Ya, kemungkinan karena bangkrut atau mungkin karena dibubarkan, bangkrut karena pengadilan ya. Ini seperti kayak kasusnya Seritek yang ada di Solo itu. Kalau dia kolaps enggak, cuman dinyatakan dinyatakan bahwa memang karena hutangnya yang terlalu besar dan kemungkinan bisa tidak sehat di dalam perusahaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan yang seperti ini. Nah, atau mungkin juga perusahaan ini dibubarkan. Nah, maksudnya risiko likuidasinya di mana? Nah, hak klaimnya ini dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir. Kenapa kok mendapatkan prioritas terakhir? Jadi apabila perusahaan itu bangkrut, jadi kita perumpamakan di sini ada perusahaan itu bangkrut atau kolaps gitu ya. Nah, saat perusahaan itu bangkrut atau kolaps, itu asetnya harus dihabiskan. Asetnya harus dihabiskan. Jadi asetnya yang dari perusahaan ini harus dihabiskan, dijual atau bagaimanapun caranya. Asetnya ini nanti dipakai untuk menutup ya. Untuk menutup atau melunasi hutang yang memang harus dilunasi. Setelah asetnya ini nanti semua sudah dijual atau bagaimana untuk melunasi hutang, apabila ada sisa baru untuk ke pemegang sahamnya atau investornya. Nah, disinilah risiko atau kerugian dari pemegang saham. Tapi apabila ada sisa ya pasti dapat gitu ya. Tetapi sekali lagi yang didapat ini tidak sebesar yang diinvestasikan. Mayoritas rata-rata seperti itu. Nah, ini adalah risiko yang harus ditanggung oleh harus ditanggung oleh pemegang saham. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah saham gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi apabila itu mana ini sebentar. Nah, yang pertama tadi adalah saham konvensional, berikutnya adalah sekarang kita tentang saham yang karakteristiknya adalah syariah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saham syariah itu adalah secara konsep saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip
syariah. Nah, prinsip syariah itu yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah yang memang bidang usahanya ya, bidang usahanya itu tidak ini ya, bidang usahanya tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Mana ini poin saya? Tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti perusahaan rokok, minuman keras, nah perbankan yang menganut riba atau perjudian, dalam artian ini yang ada bunganya itu tidak boleh. Jadi saham ini tidak menganut tidak masuk dalam saham syariah. Intinya seperti itu. Kemudian juga ada yang hutangnya tidak melebihi dari debt equity ratio atau debt rasionya maksimal 45%. Nah, jadi itu yang memang masuk dalam perusahaan yang memang karakteristik sahamnya adalah saham-saham syariah. Kemudian ada perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak memenuhi kaidah syariah seperti bunga bank. Tetapi, nah, yang tidak memenuhi kaidah syariah, intinya ada bunga banknya, tetapi pendapatannya kurang dari 10% dari total pendapatan, itu masih boleh, masih dalam ruang lingkup perusahaan itu bisa masuk dalam saham syariah. Nah, secara berkala memang OJK pasti ngecek ya, karena OJK ini pasti ngecek secara keseluruhan. OJK ini nanti akan mengeluarkan informasi tentang bursa saham atau indeks saham, di mana indeks sahamnya itu secara umum yang memang syariah maupun juga yang konvensional. Kalau syariah mengeluarkannya adalah indeks saham syariah Indonesia, kalau konvensional ya cuma indeks saham saja. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi indeks saham ini aja. Nah, memang berkala setiap 6 bulan. Nah, ini memang dilakukan sama Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kaidah syariah. Sewaktu-waktu daftar ini juga diperbarui. Tapi kalau seumpama ada sesuatu yang memang tidak perlu diperbarui, ya memang tidak usah gitu lah. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi itu saham syariah. Ups, bentar, mana kita kembali lagi ke yang awal. Sebentar, ini masih loncat kejauhan. Mana ini ya? Nah, itu tadi kan saham. Kemudian berikutnya adalah obligasi. Nah, obligasi simpelnya itu adalah surat utang, gitu kan ya. Jadi obligasi itu adalah surat utang, di mana surat utang ini memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu temponya. Jadi kita sebagai pemilik atau mungkin akan membeli satu surat, di mana satu surat ini adalah surat utang gitu ya. Nah, surat utang ini dibeli sama seseorang gitu kan. Nah, surat utang ini termasuk dalam golongan yang disebut tadi, yaitu adalah obligasi. Nah, tentunya saat seseorang ini memiliki surat utang ini tadi memiliki obligasi ini, dia pasti mendapatkan keuntungan beberapa persen dari nilai yang telah dimasukkan di dalam nilai surat utang itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, obligasi itu sendiri ada banyak jenisnya ya. Ada apabila dilihat dari sisi penerbit ya, penerbit ini yang mengeluarkan penerbit ini yang mengeluarkan obligasinya ya. Ada corporate bonds, yaitu obligasi diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk BUMN atau badan usaha. Kemudian ada government bond, itu adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Nah, biasanya kita nyebutnya kalau obligasi ini adalah SUN, surat utang negara. Kemudian ada municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik ya. Nah, kira-kira itu apabila obligasi yang dilihat dari sisi penerbitnya. Kemudian kalau dilihat dari sistem pembayarannya, nah pembayaran ya, kalau tadi itu yang mengeluarkan, yang bisa mengeluarkan dilihat dari yang mengeluarkan obligasi, yang mengeluarkan surat utang. Nah, ini kalau dilihat dari pembayarannya ada zero coupon bond yang
obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, tapi bunganya dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jadi yang ini yang saya maksud tadi bunga. Jadi ada persentase dari nilai yang dibayarkan terhadap apa obligasinya tadi itu. Nah, ini zero coupon bond. Ada coupon bond ya, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik ya, secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Jadi sesuai periodik. Ini ada periodiknya. Ada per bulan gitu ya, ada rentang per bulan, ada rentang per 3 bulan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Itu kupon bond. Ada fixed coupon bond, yaitu obligasi yang tingkat kupon bunganya telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Jadi ini berbeda. Kalau yang kupon bond kemungkinan nilainya ya persentasenya itu bisa naik, bisa turun. Nah, kalau di sini fix, nilainya fix. Jadi tidak naik, tidak turun. Nah, kemudian seperti itu. Nah, ada juga floating coupon bond ya, tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu seperti kayak average time deposit atau rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposit dari pemerintah dan dari bank pemerintah dan mungkin swasta. Nah, ini berdasarkan kondisi apa? Sesuatu yang memang hal yang memang dilihat mungkin dari acuan ya, acuan tertentu seperti kayak mungkin ya ini tadi average time deposit atau mungkin rata timbang dari suku bunga deposito. Nah, ini melihat dari faktor lain ya, melihat dari mengacu dari hal lain. Jadi melihat persentase nilainya itu mengambil dari hal lain atau satu benchmark yang lain atau acuan yang lainnya. Jadi tidak berdasarkan satu kondisi yang memang atas obligasi itu sendiri. Ya, itu jenis obligasi. Kemudian apabila dilihat dari penukarannya atau opsinya ada convertible bond, yaitu diberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasinya tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Jadi bisa ditukar antara obligasi surat utangnya menjadi saham, bisa seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya exchangeable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Ini malah ke afiliasi ya, afiliasi perusahaannya. Jadi satu tempat surat utang ditukar menjadi saham. Nah, sahamnya ini di perusahaan yang saham lainnya. Jadi perusahaan afiliasinya ini utamanya, perusahaan utamanya ini perusahaan afiliasinya. Nah, bisa sampai seperti itu. Ini exchangeable bond. Ada callable bond, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasinya. Maksudnya apa? Jadi yang mengeluarkan obligasi ya, yang mengeluarkan obligasi ini boleh membeli kembali surat obligasinya pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah, ada callable bond. Dalam artian contoh kalau seumpama pemerintah yang mengeluarkan surat utangnya, lah di sini menggunakan opsi atau penukaran callable bond ini berarti sewaktu-waktu pemerintah bisa membeli kembali surat utangnya. Jadi akhirnya dia tidak punya utang kan gitu. Kalau tidak punya utang berarti tidak ada tanggung jawab untuk tidak ada tanggung jawab untuk memberikan persentase atas bunga dari obligasi tersebut, gitu ya. Kemudian ada putable bond, obligasi yang memberi hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah, kalau tadi ini bisa membeli, kalau ini malah harus putable bond, harus dibeli kembali. Nah, tentunya saat membeli dengan harga tertentu, saat surat utangnya ini dikeluarkan pertama itu 500 gitu ya, kemudian di satu waktu tertentu dia harus membeli kembalinya, jadi membeli kembalinya ini harus harganya 600. Nah, kira-kira karakteristiknya seperti itu. Nah, kalau seumpama callable ini bisa sewaktu-waktu, tapi kalau putable ini
kesepakatan harus dibeli kembali. Jadi yang memiliki surat utang ini nanti mendapatkan keuntungan dari selisih ini tadi. Gitulah ya. Oke. Kemudian apabila dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, ada secured bond, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya. Jadi yang dijaminkan adalah kekayaan tertentu dari penerbit atau yang mengeluarkan surat utang itu dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah seperti guaranteed bond, obligasi yang pelunasan bunga pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Siapapun pihak ketiga itu apa saja, bisa macam-macam. Bisa jadi asuransinya atau mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Karena harus ada garansinya ini. Macam-macam ini bentuknya. Contohnya nanti kita kalau kakak ada yang ingin tanyakan silakan disampaikan aja. Jadi ini macam-macam ini. Atau mungkin nanti kalau ada waktu kita lihat cari beritanya. Ini kita bisa mengambil contoh guaranteed bondnya. Kemudian ada mortgage bond, obligasi yang pelunasan bunga pokoknya dijamin dengan anggunan hipotek atau properti atas aset tetap. Nah, itu ya sudah jelas lah di sini ya. Bunga pokoknya dijamin dengan anggunan. Kemudian ada collateral trust bond, itu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya menggunakan saham anak perusahaan yang dimilikinya dan lain sebagainya. Jadi yang digunakan adalah efeknya atau saham lain dari anak perusahaan dan lain sebagainya. Ini yang memang secured bond. Ya, kalau dilihat dari jaminannya. Karena gini, loh kok bisa sih perusahaan mengeluarkan utang kan gitu. Surat utang, notabene perusahaan utang tetapi tidak ada yang bisa dilakukan dalam artian utang dalam hal dia ada satu perusahaan, saya contohkan gini, mungkin ada yang bertanya kenapa sih perusahaan itu bisa mengeluarkan surat utang dan kenapa dia harus mengeluarkan surat utang. Jadi gini, ada satu kondisi satu perusahaan gitu ya, di mana kondisi satu perusahaan ini dia membutuhkan biaya operasional yang memang tidak bisa ditutupi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, mau tidak mau perusahaan ini harus membutuhkan dana yang dimana agar operasional perusahaan ini bisa berjalan. Contohnya bahkan operasional tersebut adalah berhubungan dengan produksi, dimana untuk mendatangkan bahan baku. Nah, perusahaan ini karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain kepercayaan nama baik dan mungkin ya aset-asetnya, maka dia mau tidak mau harus menggunakan yang tadi saya sebutkan. Apa saja itu, nama baik ya, atau goodwill, atau mungkin juga asetnya, atau mungkin juga saham anak perusahaannya gitu ya, disebut efek lah sahamnya gitu ya, efek sahamnya ini dari anak perusahaan. Nah, apapun ini yang dimiliki ini yang dijadikan jaminan. Karena surat utang yang dikeluarkan saat dia mengeluarkan surat utang, dia tidak ada jaminan lain selain ini, goodwill atau mungkin aset atau mungkin saham ini. Makanya harus ada jaminan apabila terjadi sesuatu tidak bisa membeli kembali surat utang ini atau mungkin kebangkrutan dan lain sebagainya, mau tidak mau yang menjadi jaminan atau mungkin harus dijual itu adalah nama baiknya atau mungkin asetnya atau mungkin juga saham ini tadi yang untuk menutup utang ini tadi. Makanya disebut dengan guaranteed-nya atau secured bond-nya. Jadi utang ini timbul karena memang kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan ini tidak bisa menutupi sesuatu yang memang harus ditutup oleh perusahaannya, makanya menggunakan jaminan-jaminan tertentu gitu ya. Nah, ada yang juga unsecured bond, di mana obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Jadi perusahaan ini sendiri
Jadi bukan ini yang dijaminkan, tetapi perusahaan itu sendiri yang dijaminkan. Jadi kalau seumpama hancur, ya sudah perusahaan ini dibagi rata. Semua, apapun itu, aset-asetnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Apabila itu dilihat dari jaminan atau kolateralnya. Gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari segi nominalnya, di sini ada konvensional bond, obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, ya. Saat per lembar saham seginilah ya. Nah, nilainya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada juga yang retail, di mana yang diperjualbelikan dalam bentuk satuan nilai nominal kecil, yang saat ini beredar di Indonesia adalah obligasi pemerintah, seperti kayak obligasi retail Indonesia atau sukuk retail. Nanti kita akan bahas tersendiri obligasi retail Indonesia dan sukuk ini akan kita bahas tersendiri. Gitu ya. Nah, itu jenisnya apabila dilihat dari segi nominalnya. Kemudian dilihat dari segi perhitungan imbal hasilnya, ada konvensional bond yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga persentasenya gitu ya. Ada yang syariah bond atau yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Ini yang syariah gitu ya. Di mana menggunakan akadnya mudharabah yang menggunakan bagi hasil sedemikian sehingga mendapatkan sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emitennya atau yang mengeluarkan obligasinya. Kemudian ada yang menggunakan metodenya adalah ijaroh. Obligasi syariah menggunakan akad sewa ya, sedemikian rupa fee ijarohnya itu bersifat tetap. Jadi bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenisnya ada 6 jenis tadi tuh, hingga imbal ada berbagai macam tadi ya, mulai dari awal tadi itu mulai karakteristiknya kemudian sampai imbal hasilnya. Nah, kita bisa lihat karakteristik obligasi, ada yang nominal fee, ada nilai nominal atau face value. Nilai pokok dari satu obligasi akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Jadi kita bisa lihat pemegang obligasinya itu saat jatuh tempo dia akan menerima satu nilai tertentu. Ada yang karakteristiknya adalah kupon gitu ya, yang nilai bunganya itu diterima pemegang secara berkala. Nah, kelazimannya biasanya setiap 3 atau 6 bulan dan dinyatakan menggunakan prosentase. Kemudian ada yang jatuh tempo atau maturity, yang memang pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasinya yang dimilikinya. Periode jatuh temponya macam-macam ya, ada yang 365 hari, 1 tahun lebih lah, atau 1 tahun lah, sampai dengan 30 tahun. Ini nanti akan mendapatkan apa namanya nilai kembalinya dari obligasi tersebut, gitu ya. Kemudian ada yang, kok sama ini, nah ini karakteristiknya yang penerbit emiten mengenal penerbit obligasi yang merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi. Jadi mengukur risiko kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu. Nah, dari peringkat apa? Peringkat ratingnya obligasi dikeluarkan oleh lembaga seperti kayak Pevindo. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penerbit ini, emiten ini mengetahui bahwa obligasi ini akan aman atau tidak, jadi harus diukur. Nah, sesuai dengan umumnya kita bisa lihat dari lembaga pemeringkat Pevindo. Jadi nanti dari Pevindo itu kita bisa lihat, oh perusahaan ini kemungkinan bisa membeli kembali, buyback, atau mungkin juga bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi prosentase kupon atau mungkin bagi hasilnya atau tidak. Nah, di sini kita bisa mengukurnya menggunakan lembaga peringkat ini. Makanya perusahaan atau pemegang surat utangnya atau investornya bisa melihat kondisi kesehatan perusahaannya, bisa melihat dari lembaga pemeringkatan yang ada di Indonesia ini atau Pevindo ini sebagai alat bantunya. Kemudian obligasi dinyatakan dalam harganya itu persentase ya. Nah, persentase dari harga nominal ada 3 kemungkinan. Per nilai, gitu, par itu ya, harga obligasi sama dengan nilai nominal,
ada at premium ya atau sama dengan premi, obligasi lebih besar dari nilai nominal, ada at diskon, harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Nah, ada yield obligasi, yaitu imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi, dinamakan sebagai yield ya atau keuntungannya. Hasil yang akan diperoleh investor apabila mendapatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Jadi keuntungannya itu disebut dengan yield obligasi. Kemudian penentuan yield obligasinya macam-macam ya, ada current yield ya, itu yang dihitung berdasarkan kupon tadi itu selama 1 tahun atau sesuai periodenya lah. Ada yield to maturity, tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Nah, ini ada macam-macam, kira-kira seperti itu. Itu adalah tentang obligasi yang mungkin bisa saya bahaskan di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah obligasi ada apa lagi? Ada yang namanya sukuk ya. Nah, sukuk ini sama dengan obligasi, tetapi ini adalah obligasi syariah. Apakah jauh beda? Kita pelajari di sini. Nah, sukuk itu istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah ya. Nah, ada dua sukuk, sukuk ijarah dan yang ijarah ini menggunakan sistem sewa ya, yang memberikan imbal hasil tetap, dan sukuk mudharabah yang memberikan bagi hasil imbal hasil tidak tetap ya sesuai. Nah, kalau kita bisa lihat pembahasannya nanti di link di sini ada gitu ya. Sorry. Nah, pembahasan lengkap di sini nanti kita bisa lihat kalau nanti di akhir aja kita coba buka. Jadi pembahasan lengkap tentang industri keuangan syariah nanti kita akan buka linknya gitu ya. Tapi intinya kita kenalan dulu aja lah, hampir sama lah intinya obligasi maupun sukuk, tetapi yang di sini obligasinya itu adalah obligasinya ada obligasi syariah, gitulah ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja, nanti kalau ada waktu kita bahas karena materinya panjang ini teman-teman ya. Oke, kemudian ada derivatif keuangan. Apa itu derivatif keuangan? Derivatif keuangan itu adalah efek merupakan turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah, efek turunan ini dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya dari kontrak atau perjanjian yang nilai ya, yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Jadi aset lain ini disebut dengan sebagai underlying aset. Nah, mungkin kalau kurang paham, ini kita bahas lebih. Jadi merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna untuk memenuhi janji membeli atau menjual aset atau komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antar pihak penjual dan pembeli. Jadi di mana nilai masa mendatang nanti dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Jadi efek derivatif ini komoditi. Contoh, ada dua pihak gitu ya. Saya contohkan di sini ada dua pihak. Ada dua pihak di mana dua pihak ini menyepakati sesuatu akan melakukan suatu perdagangan, di mana hal yang diperdagangkan itu adalah ternyata tanaman. Saya contohkan di sini adalah kelapa sawit gitu aja. Waktu masa penanaman ini masih belum bisa diukur. Masih belum bisa diukur nanti akan menghasilkan sawit berapa. Tetapi berdasarkan pengalaman tahun yang lalu itu bisa menghasilkan, contoh hasilnya nanti akan sekitar 7 triliun gitu ya, 7 triliun. Nah, ini sama pemiliknya ini didagangkan kepada pihak yang lainnya, dinilaikan sejumlah contoh 6 triliun. Nah, dengan harapan yang diperdagangkan yang memang sebetulnya masih proses dan belum terlihat barangnya, malah ini masih dalam proses, nanti bisa mendapatkan keuntungan yang mirip dengan periode yang lalu.
kan gitu. Nah, nilai ini yang diperjualbelikan, ini yang dimaksud dengan efek derivatif. Ini boleh, tentunya hal yang seperti ini, komoditi ini ya, aset atau komoditi ini itu harus dilengkapi surat-suratnya. Ada surat apa saja ini yang dijadikan alat sebagai bukti kepemilikan atau keberadaan atas aset atau komoditi tersebut. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam komoditas. Nah, efek komoditas. Kira-kira seperti itu. Itu yang disebut dengan efek derivatif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami contohnya. Nah, yang terdapat di BI adalah derivatif keuangan, financial derivative. Nah, memerlukan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan. Seperti kayak derivatif juga kalau tadi saya contohkan itu bisa ini juga uang juga, mata uang juga bisa, ini macam-macam lah tapi jadinya ya. Intinya adalah komoditas lah. Nah, nanti kalau seumpama ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan aja. Intinya adalah efek derivatif seperti itu lah, maksudnya gitu ya. Nah, terus bagaimana instrumen derivatif ini digunakan oleh para pelaku pasar pemodal ya sebagai sarana untuk melakukan lindung gitu ya, lindung nilai, hedging atas portofolio yang mereka miliki. Nah, beberapa jenis produk turunan yang diperdagangkan kontrak opsi saham atau mungkin kontrak berjangka efek indeks, ini yang diperjualbelikan, kontraknya ini yang diperjualbelikan gitu ya. Oke, itu efek derivatif gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa saya lampirkan di deskripsinya gitu ya, agar bisa melihat link-link yang ada di sini gitu ya. Ini tahun 2020 ya, BI luncurkan 2 produk derivatif macam-macam, ini harus banyak, makanya saya tidak bisa nyuntuhkan lebih banyak lagi. Nanti kita panjang lebar, ini kita masih masih sampai mana tadi itu? Masih derivatif, ini masih banyak lagi di sini. Ada investasi yang tidak langsung, ini kan langsung ya, yang tidak langsung gitu kan. Oke, itu derivatif keuangan. Oke, kita selanjutnya kita membahas tentang investasi tidak langsung. Yang kita umumnya kita nyebutnya adalah reksadana gitu ya. Reksadana sendiri itu ada konvensional, ada yang tidak konvensional. Kita lihat yang konvensional dulu. Konvensional ini ada reksadana pasar uang, dana pendapatan tetap, dana campuran, dana saham. Kita lihat ya, yang konvensional. Konvensional pasar uang ya, kebijakan investasinya 100% ditempatkan pada instrumen pasar uang ya. Temponya kurang dari 1 tahun. Nah, jenis reksadananya cocok untuk investor yang tujuannya berinvestasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Wah, punya saham tapi kurang dari 1 tahun. Nah, sekali lagi, karena ini disebut dengan reksadana, sekali lagi reksadana tidak langsung, gitu ya. Ini paling mudah. Jadi teman-teman yang belum kenal tentang dunia pasar saham, salah satu alat atau tempat untuk bisa kenal saham adalah reksadana. Di sini kita bisa memanfaatkan reksadana ini. Kita bisa menjadi seolah-olah investor yang besar gitu ya, tetapi dengan nilai yang kecil tentu ya. Nah, modelnya adalah menggunakan reksadana. Jadi ada satu tambatan secara tidak langsung ya. Nanti intinya sebentar, saya kembali ke tadi dulu aja. Jadi gini, reksadana kenapa disebut tidak langsung gitu ya? Saya ilustrasikan dulu. Jadi kalau langsung itu kan bursa efek Indonesia langsung saham gitu ya, langsung ke investornya, di mana ini sahamnya langsung ke investornya gitu ya. Nah, saham ini bisa langsung dimiliki sama investornya, di mana saham ini yang dikeluarkan sama bursa efek informasinya. Nah, reksadana bagaimana? Reksadana ini melalui satu perusahaan. Jadi saham ini melalui satu perusahaan lagi, di mana investornya melalui perusahaan reksadana ini. Bahasa simpelnya seperti itulah. Investornya melalui perusahaan reksadana ini. Nah, tentunya
kan gini, saham ini kan tidak bisa dibeli secara kecil gitu, nggak bisa. Jadi satu slot belinya cuma setengah slot gitu, nggak bisa. Saya contohkan gitu aja ya, satu slot gitu ya. Nah, di mana minimal harus belinya adalah 100. Ini kalau langsung. Nah, di sini reksadana gimana agar bisa melakukan inilah? Makanya ada perusahaan ini yang menengahi apa? Dari semua banyaknya investor ini gitu ya, digabungkan jadi satu sama perusahaan reksadana untuk bisa membeli sejumlah minimal 100 slot tadi itu. Gitu. Nah, di mana 100 slot ini atas nama siapa? Investor yang banyak ini tadi. Berbeda kalau ini investornya karena langsung mereka harus beli 100. Ya ini pemiliknya satu investor ini tadi. Lah kalau reksadana kan beda. 100 ini pemiliknya banyak. Lah ini bayangkan kalau dapat keuntungan dari 100 ini, mungkin capital gain, dapat keuntungan dari selisih harga, ya keuntungan dari selisih harga nanti dibagi rata sama investornya. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Wish. Wih, kok lari-lari nih. Bentar. Slide saya kok lari-lari. Bentar, sorry ya teman-teman ya. Slide saya tiba-tiba lari-lari sendiri nih, gimana ini? Bentar. Mana ini ya untuk kembali, nah ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud reksadana. Simpelnya saya bisa contohkan kira-kira seperti itu. Mungkin di kesempatan lain nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang ilustrasi tentang reksadana. Intinya adalah seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi konvensional. Jadi yang investasinya 100% itu yang pasar uang. Kemudian pendapatan tetap yang investasinya 80% ditempatkan pada instrumen obligasi gitu ya. Kalau tadi ini saham, pasar uang ya, bukan saham, pasar uang. Ini pasar uang, instrumen pasar uang, jadi naik turunnya uang gitu ya. Kalau di sini obligasi atau surat utang, dengan ya. Nah, waktunya 1-3 tahun. Kemudian ada yang reksadana campuran, ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Pasar uang tahu ya teman-teman ya. Pasar uang itu yang diperjualbelikan adalah uang. Jadi selisih dari nilai mata uang tersebut itu yang dimainkan. Seperti kayak dolar, sekarang harganya berapa, kemudian dia beli sekarang, kemudian bulan depan atau tahun depan dia jual, kemudian ada selisih itu. Gitu lah. Nah itu dengan pasar uang lah, kira-kira seperti itu. Nah ada yang dana campuran. Nah ini cocok untuk investor yang tujuan investasinya yang jangka waktunya agak sedikit panjang ya, macam-macam ini. Reksadana konvensional yang memang campuran, ada reksadana campuran ini. Kemudian ada juga reksadana saham, ini yang terakhir. Yang minimal investasinya adalah 80% ditempatkan pada saham, sisanya 20% di macam-macam gitu ya. Nah, ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi yang waktunya adalah 5 tahun. Gitulah ya. Nah, kalau konvensional kira-kira seperti ini. Kita bisa ilustrasikan. Pengembaliannya bagaimana? Nah, kalau saham ya maksimal 80% saham. Nah, ini bisa untuk antara 5 tahun. Ini agresif ya, risikonya bisa hancur, bisa enggak. Karena sudah mendekati asli ya, seperti kayak investasi langsung. Tetapi pengembaliannya mantap, bagus gitulah ya. Kemudian ini prosentasenya kita bisa lihat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan sahamnya, obligasinya, pasar uang. Nah, ini kan bisa persentase 80%-nya. Kemudian di sini obligasinya, nah maksimal 79% saham obligasi. Nah, campuran ini moderat, masih aman-aman aja. Yang paling mudah konservatif lah ya, yang pendapatan tetap ini mainnya di obligasi karena surat utang ya dipakai untuk membeli surat utang, tetapi kan tidak satu ya, kan ini kan digeradak bareng-bareng untuk membeli surat utang yang gede tadi itu. Nah, ada juga di main di pasar uang. Kemudian yang paling mudah ini reksadana pasar uang, namanya di obligasi dan pasar uang. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini reksadana yang konvensional. Nah, kalau yang tidak konvensional bagaimana?
kan gitu. Nah, reksadana yang terstruktur, structure fund, yang kemudian dibagi menjadi 3 kategori. Ada reksadana indeks, itu yang mainnya adalah di portofolio. Nah ya, kita cepat aja. Kemudian ada reksadana terproteksi, yang reksadana yang berusaha memproteksi nilai investasi dari investasi investornya. Jadi dilakukan dengan membeli instrumen surat utang dan memegang hingga jatuh tempo. Nah, kecuali obligasi yang bersangkutan mengalami gagal bayar, maka nilai investasi awal akan terjaga seutuhnya, gitu ya. Kemudian ada yang juga reksadana yang penjaminan capital guarantee fund, yaitu reksadana yang menggaransi nilai investasi awal investornya. Jadi mekanismenya adalah melakukan perjanjian dengan perusahaan sebagai asuransi garansinya. Jadi investasi awal aman kalau apabila terjadi sesuatu, kira-kira seperti itu. Kemudian ada exchange trade fund, ya, reksadana terbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan oleh bursa efek. Jadi merupakan pengembangan dari jenis reksadana indeks. Jadi pengembangan ini. Nah, prinsip yang hampir sama dengan reksadana indeks, perbedaan utamanya adalah dapat dibeli melalui pasar sekunder, melalui pialang, melalui broker, atau langsung melalui manajer investasi. Pialang atau siapa ini broker? Ya, apa ya? Joki. Joki investasi lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu. Kemudian ada reksadana yang mendukung sektor real, ya, yang membeli real estate dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan sektor real, pembangunan gedung dan lain sebagainya yang berbasis properti. Nah, keunikan reksadana ini menilai jadi asetnya dimiliki itu berbentuk bangunan. Nah, atau yang sulit ditaksir nilai pasarnya, maka untuk kepentingan nilai aktiva bersih dilakukan pihak penilai atau appraisalnya, gitu ya. Jadi nanti ininya yang dinilaikan reksadana konvensional, yang tidak konvensional. Ada juga syariah, ya tadi itu ya, sesuai dengan apa namanya akad yang digunakan. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita sudah lihat dan kita sedikit bahas tadi klasifikasi dari pasar modal. Nah, pertanyaan berikutnya, agar kan gitu. Berarti aku kalau punya perusahaan ya sudahlah, aku daftarkan aja ke Bursa Efek Indonesia gitu ya, ke sini gitu ya, biar bisa diperdagangkan. Oh, enggak semudah itu. Nah, bagaimana agar satu perusahaan bisa diperjualbelikan sahamnya di efek gitu ya? Nah, harus yang namanya go public atau IPO. Apa itu? Nah, kita bahas. Proses go public atau IPO ya, yang perusahaan memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan atau menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan bursa ya. Nah, atau pasar lah. Nah, selanjutnya perusahaan tersebut disebut dengan go public. Nah, keputusan untuk go public ini apa? Nah, keputusan untuk go public ini merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan manfaat dan konsekuensinya. Nah, gitulah ya. Jadi, mana ini kok jalannya gak masuk plus. Nah, tadi tidak ada aturan baku. Memang bagaimana dia harus go public. Asalkan nilainya itu yang pantas. Apabila tidak pantas ya tidak mungkin juga perusahaan yang ecek-ecek bisa go public. Nah, tentunya yang nilai asetnya atau pendapatannya itu yang tingkatnya perusahaan PT lah ya, perseroan terbatas yang bukan perorangan, yang gede biasanya seperti itu yang bisa go public. Simpelnya adalah seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, untuk mengenal para pelaku pasar modal, link videonya nanti saya taruh di deskripsi atau mungkin di link video yang lainnya. Kira-kira itu ya tentang pasar modal. Sebetulnya kita bisa lebih bahas detail lagi pasar modal, tapi mengingat waktunya dan saya takutnya bosen ya. Jadi nanti saya harap teman-teman bisa bertanya atau mungkin diskusi atau beberapa kasus bisa disampaikan di
ditanyakan. Nah, dari kasus-kasus itu nanti kita bisa berdiskusi lebih bebas lagi. Jadi PowerPoint yang saya sampaikan ini adalah sebagai penjembatan untuk membantu mengenal tentang pasar modal. Kemudian nanti hal-hal lain yang memang teman-teman ingin disampaikan atau ditanyakan, disampaikan aja. Oke, kita lanjut di video-video yang berikutnya yang membahas tentang pasar modal, atau mungkin ada pertanyaan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini tentang pasar modal. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Terima kasih.